ada beberapa pemaparan tentang kerukunan umat beragama dan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia ini. Lewat pemaparan ini, kita terus-menerus mengingatkan generasi supaya mereka mengerti dan mampu mempertahankan kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Yang akan menjelaskan sedikit tentang kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu keadaan di mana semua pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, tanpa mengorbankan hak masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Dalam ajaran Kristen, kerukunan antar umat beragama didasarkan pada hukum kasih yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan sesama manusia tanpa memandang latar belakang, agama, suku, atau budaya. Dengan adanya kerukunan umat beragama, generasi muda dapat belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan agama yang mereka anut. Kerukunan antar umat beragama juga memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya ialah kerukunan dapat meningkatkan toleransi, pemahaman, dan rasa kebersamaan, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Negatifnya ialah kurangnya kerukunan dapat menyebabkan konflik, perpecahan, dan ketegangan sosial. Selain itu, kerukunan antar umat beragama juga memiliki prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab, yaitu yang pertama kasih, terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Yang kedua toleransi, terdapat pada Roma 14 ayat 1. Yang ketiga ialah keadilan, terdapat pada Mika 6 ayat 8. Yang keempat adalah kedamaian, terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, terdapat juga tantangan antara lain. Yang pertama, prasangka dan stereotip. Yang kedua, fanatisme. Yang ketiga, kurangnya dialog. Kesimpulannya ialah, kerukunan antar umat beragama berarti kondisi sosial di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar asing. Untuk menjalankan kewajiban agamanya, ini mencakup toleransi, saling pengertian, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya. Di mana saya akan menjelaskan mengenai kerukunan antar umat beragama yang saya pahami serta saya ketahui. Kerukunan antar umat beragama berarti berbagai agama hidup berdampingan satu sama lainnya. Indonesia sendiri memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan juga Katolik, di mana 6 agama ini bersatu di dalam satu negara, juga menjalin hubungan di dalamnya. Tentu hubungan ini dapat terjalin karena adanya persatuan. Bagaimana persatuan itu dapat terjalin? Dengan cara menghargai, menghormati satu sama lain, dan juga hidup dengan adil dan dengan damai antar sesama, dan memiliki sikap toleransi dan menerima perbedaan yang ada antar umat beragama ataupun antar perbedaan yang ada. Di dalam Tuhan, kita diajarkan untuk hidup rukun dengan sesama kita, tanpa memandang latar belakang agama maupun keyakinan mereka. Bagaimana caranya kita hidup rukun dengan umat agama yang lainnya? Dengan cara salah satunya itu adalah mengasihi satu sama lain. Seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita, kita pun mengasihi sesama kita. Seperti yang tertulis pada Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi demi mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Namun meskipun begitu, kita harus tetap menjadi teladan bagi yang lainnya dengan menunjukkan sikap toleransi kita. Serta untuk saling memahami dan menghormati satu sama lain, kita perlu aktif berkomunikasi dan berdialog antar sama yang lain, maupun itu agama yang lainnya. Kita harus berkomunikasi dengan mereka, hidup sosial dengan mereka, dan juga
kita harus bekerja sama dengan yang lainnya demi mewujudkan kerukunan antar umat beragama tersebut. Mungkin itu saja. Kerukunan umat beragama yaitu menjaga persatuan bangsa, menciptakan masyarakat damai, menghindari konflik, mengembangkan toleransi. Ada 4 contoh penting yang harus dilaksanakan dalam persatuan Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan juga ada 4 cara memelihara kerukunan antar umat beragama, itu saling menghormati, toleransi, kerjasama, menghindari radikalisme. Itu adalah 4 cara penting untuk memelihara kerukunan umat beragama untuk menghindari terjadinya konflik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam. Kerukunan antar umat beragama adalah keadaan di mana berbagai agama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan saling bekerja sama di kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Kristen, kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama merupakan perintah utama. Yesus Kristus telah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39. Yesus Kristus telah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 39. Apa saja prinsip-prinsip kerukunan dalam Alkitab? Yaitu kasih, yaitu mengasihi sesama tanpa diskriminasi yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kedua, toleransi, yaitu menghargai perbedaan dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1. Yang ketiga, yaitu keadilan, yaitu bersikap adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang agama, tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Keempat, yaitu kedamaian, yaitu menjadi pembawa damai dalam setiap kesempatan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9. Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, terdapat juga tantangannya, di antara lain: pertama, prasangka dan stereotip; kedua, ada fanatisme; ketiga, kurangnya dialog. Ada juga peran orang Kristen dalam membangun kerukunan antar umat beragama, yaitu pertama, yaitu menjadi teladan, seperti menunjukkan sikap kasih, toleransi, dan keadilan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Kedua, yaitu aktif dalam dialog, terlibat dalam dialog antar agama untuk saling memahami dan juga menghormati. Tiga, kerjasama sosial, seperti bekerja sama dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang perbedaan agama. Melalui tentang kerukunan umat beragama. Umat beragama dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing, serta bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputkan toleransi, saling pengertian, menghargai, kesejahteraan dalam praktik ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian video Antar umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
Mengapa harus menjaga kerukunan umat beragama? Karena membuat kehidupan di dalam masyarakat umat beragama menjadi tentram dan damai. Contoh perilaku kerukunan antar umat beragama adalah salah satunya tidak mengganggu ibadah orang lain. Sekian dan terima kasih. Shalom. Umat beragama. Baiklah, antar umat beragama mencakup interaksi dan suatu hubungan antar kelompok agama di masyarakat, di suatu masyarakat. Ini mencakup sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antar yang lain. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kerukunan antar umat beragama. Kondisi di mana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa mengganggu hak-hak tanpa mengganggu hak-hak dan dasar masing-masing untuk menjalankan ibadah dan keinginan mereka masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang toleransi juga. Toleransi antar umat beragama yaitu menghormati suatu agama masing-masing yang ada di masyarakat kita, dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan agama yang lain. Kita harus berteman baik dengan suatu yang berbeda agama dengan kita.